Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasya Fauzia selaku host pada kegiatan hari ini, yaitu pertemuan ketiga sesi masih dengan sesi tanya jawab. Memulai kegiatan hari ini agar acara berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ridho Wibowo selaku guru biologi kelas 12 SMA Negeri 12 Depok yang telah membimbing kami pada kegiatan acara hari ini. Nah, di sini saya ditemani oleh dua moderator, yaitu Merati Lihat dan Nadifa Maida. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada host. Selanjutnya saya akan membacakan rundown kegiatan debat hari ini. Jam 8.30 sampai 8.40 pembukaan oleh host, pembacaan rundown dan tata tertib. Jam 8.40 sampai 8.55 sesi pertama, tanya jawab untuk kelompok kelamar. Jam 8.55 sampai 9.10 sesi kedua, tanya jawab untuk kelompok Darwin. Jam 9.10 sampai 9.25 sesi ketiga, menjawab untuk kelompok Wisma. Jam 9.25 sampai 9.30 penutupan oleh host. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dan peraturan. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk hadir. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk memakai seragam. Yang ketiga, saya akan membacakan peraturan. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk hadir. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk memakai seragam. Yang ketiga, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera. Yang keempat, peserta yang tidak berkepentingan dilarang untuk mengaktifkan audio kecuali sudah mendapat izin dari moderator. Yang kelima, dalam berbicara selama kegiatan debat berlangsung, peserta wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan, singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, jika ada kepentingan di luar kegiatan, mohon izin terlebih dahulu melalui chat. Yang ketujuh, setiap kelompok hanya dapat memberikan satu pertanyaan kepada kelompok lawannya. Yang kedelapan, diberikan waktu 4 menit untuk bertanya, 2 menit untuk menjawab pertanyaan, 4 menit untuk menyanggah. 9. Apabila ada sanggahan selama kelompok lawan berbicara atau menjawab, dimohon untuk mengucapkan interupsi. Pada pertemuan hari ini, saya akan membimbing jalannya kegiatan debat teori evolusi. Sesi pertama, yaitu sesi tanya jawab pada kelompok lamar. Untuk kelompok Darwin, dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok lamar, diberikan waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Kelompok Darwin. Saya Salsabila Mustafa dari kelompok Darwin ingin bertanya kepada kelompok Lamak. Saya membaca materi tentang Lamak yang menyebutkan bahwa ular berevolusi dari nenek moyang yang mirip dengan cadal. Kenapa bisa begitu? Silakan kepada kelompok lamar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Darwin. Diberikan waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Untuk kelompok lamar,
baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa Bila Mustafa dari dari kelompok Darwinisi. Di Argentina itu pernah ditemuin sel-sel kepala istimewa ular. Nah, hipotesis selama ini menyatakan bahwa ular itu berevolusi dari moyangnya pada ketika dan hidup bersembunyi. Nah, sekelompok ular kecil memiliki mulut kecil seperti cacing dikenal sebagai Colecopidian selama dianggap sebagai ular primitif yang pernah hidup. Jadi ditemuin fosil nih di Argentina, makanya yang mirip sama ular, tapi kadang ngerti nggak? Jadi ular ini ularnya buta gitu. Ditemuin namanya fosil najas. Dia ular tapi berbentuknya kadal gitu. Oke. Merantimik. Gak usah dimatiin, gak apa-apa, Mei. Masih kepada kelompok lama, jawabannya apakah ada sanggahan atas jawaban dari kelompok lama? Jika ada, silakan kelompok Darwin untuk menyanggah. Diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya dari kelompok, saya lebih terlambat dari kelompok Darwin ingin menanyakan lagi jadinya mekanisme evolusi ular itu gimana ya? Jadi kalau menurut lama kelamaan bisa hilang itu kakinya. Apakah kenapa jadi bisa berubah kayak ular gitu, jadi gimana mekanismenya? Kalau terlalu Larmak boleh menyanggah kalau ada. Apakah ada sanggahan dari kelompok lama? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf biasa, tapi boleh nanya pertanyaannya boleh pulang nggak? mekanisme solusinya itu gimana? Jadi bisa ular itu bisa kehilangan kakinya. Kadal itu bisa keluar. Apa? Kenapa ular itu bisa kehilangan kakinya? Ya, karena awalnya kan pakai kadal, ya kan? Iya. Yang tadi yang kemarin kita bilang tuh pakai use and reduce gitu. Jadi kalau semua nggak digunakan, lama-kelamaan alat yang tidak digunakan itu selalu mati, masih. Itu juga sudah kita jelaskan dari kemarin juga. Kita itu menggunakan yang apa namanya dari use and reduce gitu loh. Itu juga dari kemarin kita dijelasin kok. Katanya kalau saya memang itu sama aja kayak kembali tadi kayak berapa gitu, semakin sering digunakan semakin tinggi kan, semakin digunakan semakin panjang. Nah, sama kayak semakin tidak digunakan semakin kecil dan lama-lama itu akan hilang. Dan itu juga terjadinya selama bertahun-tahun gitu loh, karena tidak digunakan waktu itu mungkin karena kan ini bos teori, jadi kita belum tidak bisa tahu. Enggak. Dan para peneliti juga memperkirakan ular tidak bisa punya kaki
karena sudah berevolusi mengembangkan mutasi genetik yang terjadi lebih dari 100 juta tahun lalu. Mutasi yang terjadi pada ular mempengaruhi gen tertentu, yaitu gen SHH atau gen sonic hedgehog yang bertugas mengembangkan bagian tubuh seperti kaki dan tangan. Nah, gen SHH atau disebut juga gen Landak-sonic tidak hanya penting untuk menumbuhkan anggota tubuh. Jadi si ular ini juga mutasinya itu pada gen tertentu gitu loh, yaitu gen SHH dan gen sonic itu. Mungkin dari Adam ada tambahan, Adam, kalau gue belum jelas. Nah, saya tambahin ya. Nah, gen SHH ini yang ada pada luka dan menghasilkan mutasi. Untuk Adam, waktunya sudah habis. Selanjutnya, untuk kelompok Weisman dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok Lamar. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk kelompok Weisman, bertanya kepada Lamar. Dani ada nggak? Kalau Dani ada Dani nggak? Sebentar, kirain Dani ada. Kalau Dani ada, Dani yang nanya soalnya. Bentar. Wakilin aja sama kelompok sama anggota lain. Ada Indri kan? Indri. Tolong cepat. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke sesi 2. Indri, silakan Indri. Jadi saya ingin bertanya melanjuti pembahasan minggu lalu. Kenapa teori use and disuse ini bertentangan dengan pewarisan genetik? Silakan kepada kelompok Lamar untuk menjawab pertanyaan kelompok Weisman, diberikan 2 menit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indri, maaf. Tadi pertanyaannya diulang nggak? Maaf banget. Melanjuti pembahasan minggu lalu, kenapa teori use and disuse ini bertentangan dengan pewarisan genetik? Kenapa teori use and disuse ini bertentangan dengan teori genetik ya? Oke. Bertentangannya gimana ya? Karena kalau emang dari teori lama, use and disuse itu juga bertentangan dengan teori genetik gitu loh. Ya, kalau use and disuse kayak jerapah atau kayak
Saya boleh izin menjawab, Mbak? Astri aja dong. Siapa? Astri ingin menjawab. Dari yang saya baca, menurut Peter Dalton dari Universitas Caltech, itu tidak selalu bertentangan. Karena yang saya baca, tubuh seorang anak yang gemuk itu bisa diturunkan dari orang tuanya. Terus dari proporsi berat badan si anak, gen yang diwariskan orang tua sekitar 55-60%. Secara keseluruhan, 20% indeks massa tubuh berasal dari seorang ibu, 20%, dan 20% lagi dari seorang ayah. Oke, karena waktu habis, saya lanjutkan ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab kepada kelompok Darwin. Untuk kelompok lama, dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok Darwin, diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Tolong dipercepat ya. Yang nanya itu boleh peserta atau panelis atau cuma peserta doang? Anggota. Berarti panelis boleh atau enggak nih? Tanya. Enggak boleh, kan kemarin udah nanya. Tolong ya dipercepat. Pertanyaan boleh dibacakan oleh anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penelitiannya dari kelompok lama. Di sini akan bertanya tentang kenapa di teori Darwin bisa menyebutkan ada fosil peralihan, sedangkan teori Darwin menjelaskan fosil menghubungkan makhluk hidup dengan nenek moyangnya. Menurut Harun Yahya, fungsi fosil tak begitu, melainkan untuk menentukan taksonomi makhluk hidup serta menentukan jejak evolusi nenek moyangnya hingga mendapatkan bentuk seperti makhluk hidup modern. Silakan kepada kelompok Darwin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lama. Diberikan waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Pertanyaannya bisa diulangi nggak? Nih, kenapa teori Darwin bisa menyebutkan ada fosil peralihan? Padahal di teori Darwin menjelaskan fosil menghubungkan makhluk hidup dengan nenek moyangnya. Menurut Harun Yahya, fungsi fosil tak begitu, melainkan untuk menentukan taksonomi makhluk hidup serta menentukan jejak evolusi nenek moyangnya hingga mendapatkan bentuk seperti makhluk hidup modern. Jadinya menurut Darwin tadi alasan adanya apa tadi Mbak, spesies peralihan ya. Nah itu tuh karena dilihat dari kesamaan
kesamaan strukturnya. Setelah itu juga dari dilihat juga dari faktor geografisnya yang dari teori Wallace kemarin, yang continental drift kalau nggak salah. Terima kasih kepada kelompok Darwin untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan dari jawaban kelompok Darwin? Jika ada, silakan kelompok Lamarck untuk menyanggah. Interupsi, bisa menyanggah? Ya, boleh. Kenapa bisa masih kurang paham nih, kenapa bisa disebut sebagai fosil peralihan, sedangkan manusia mencapai mode paling sempurna dikarenakan proses kemanusiaan itu sendiri kemudian, bukan karena teori kehilangan. Maka tidak mungkin evolusi terjadi antara makhluk yang berlainan, apalagi dari binatang menuju manusia. Silakan kelompok Darwin. Maaf, yang kurang jelas maksudnya apa ya? Boleh diulang? Ya, masih kurang jelas kenapa bisa disebut sebagai fosil peralihan, karena manusia mencapai mode paling sempurna dikarenakan proses kemanusiaan itu sendiri. Dibilang masih manusia sekarang masih sempurna juga kita nggak tahu ya, karena evolusi itu terjadinya berjuta-juta tahun. Jadi mungkin aja sejuta atau 2 juta atau 500 juta tahun lagi malah ada manusia yang lebih sempurna dari kita sekarang. Itu teorinya Darwin kayak gitu. Sementara kenapa bisa dibilang ada manusia peralihan atau ada makhluk peralihan itu karena itu tadi, karena ada kesamaan struktur. Kayak kalau dari manusia peralihan sama manusia sekarang itu kayak contohnya ada kejendolan di pelipis dan ada cekungan di tengkorak kepala gitulah. Makanya bisa dibilang ada perkembangan. Kira-kira gitu sih. Terima kasih kepada kelompok Darwin atas jawabannya. Apakah ada sanggahan dari kelompok Lamarck? Interupsi, izin menyanggah lagi. Tapi apa yang mungkin evolusi terjadi antara jenis makhluk yang berlainan? Silakan kepada kelompok Darwin. Waktu tersisa 10 detik ya. Oke, karena waktu udah habis, dilanjutkan untuk kelompok Weisman bertanya kepada kelompok Darwin. Diberikan waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Tes, izin menanya boleh? Kelompok apa? Weisman. Boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana Darwin menjelaskan perubahan paruh burung finch menjadi banyak bentuknya jika Darwin hanya menjelaskan kalau hanya yang kuat akan bertahan. Sekian. Silakan kepada kelompok Darwin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Weisman. Diberikan waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Darwin, ya, saya izin menjawab. Saya berasal dari kelompok Darwin. Ya, silakan. Jadi, setahu saya Darwin tuh nggak menjelaskan perubahan
tapi kayak menjelaskan kayak tadi itu siaran, jadi yang paruhnya lebih cocok sama daerahnya itu, dia yang bertahan hidup. Jadi dia tuh nggak menjelaskan perubahannya gimana, nanti perubahannya gimana tuh ya makanya dijelasin sama Weisman dari yang namanya faktor genetik gitu. Terima kasih kepada kelompok Darwin untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan atas jawaban dari kelompok Darwin? Jika ada, silakan kelompok Weisman untuk menyanggah. Diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Waktu ya. Nggak ada sanggahannya. Bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke sesi 3, yaitu sesi tanya jawab kepada kelompok Weisman. Untuk kelompok lama, silakan untuk bertanya kepada kelompok Weisman. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Saya ingin bertanya ke kelompok Weisman, mana saya mau coba. Nah, pertanyaannya, apa sih yang memperkuat teori Weisman padahal percobaan khusus itu dengan cara memberi cedera dan tidak mempengaruhi plasma nutfah dan tidak menguji jus dan diffuse cerai bukan dari lingkungan? Silakan kepada kelompok Weisman untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lama. Diberikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Maaf, boleh diulang nggak? Tadi keras sekali. Enak ya? Iya, tolong. Soalnya tadi keras. Oke, ulang. Pertanyaannya, apa sih yang memperkuat teori Weisman padahal percobaan khusus itu dengan cara memberi cedera dan tidak mempengaruhi plasma nutfah? Ini juga tidak menguji jus dan diffuse dilamar, soalnya dicederai bukan dari lingkungan. Silakan kelompok Weisman. Tolong dipercepat. Silakan menjawab kelompok Weisman. Oke, izin menjawab ya. Setahu saya, teori plasma nutfah itu teori tentang menentang teorinya lama. Ini kedengaran nggak? Ayo sedikit. Kedengaran ada Raden. Kedengaran mau jawab ya? Iya. Abang. Mau jawab ya? Iya, silakan. Oke, izin menjawab ya. Teori plasma nutfah itu setahu saya ada teori yang menentang teori lama. Sedangkan percobaan tikus itu sebagaimana yang saya tanyakan tadi itu sebagai pewarisan gen kan di teori use and disuse. Jika jerapah lehernya pendek itu menggunakan lehernya. Bentar. Sedangkan percobaan tikus sebagaimana yang tadi kita tanyakan tadi itu sebagai pewaris gen kan di teori use and disuse. Jika jerapah lehernya pendek itu menggunakan lehernya.
Terima kasih kepada kelompok Weisman. Apakah ada sanggahan? Maaf, maksud dari inti pertanyaannya gimana ya tadi? Kayak masih nanggung. Silakan kepada kelompok lama untuk menyanggah kembali. Silakan kepada kelompok Weisman menyanggah kembali. Karena waktunya udah habis. Selanjutnya untuk kelompok Darwin silakan bertanya kepada kelompok Weisman. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya kedua dari kelompok Darwin. Kan dilakukan selama kurang lebih 21 generasi. Nah, berdasarkan perhitungan saya, jika tidak optimal, berkembang biak di umur 3-4 bulan dan dilakukan selama 21 generasi, membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun. Lalu, kenapa dengan waktu singkat itu bisa menyimpulkan bahwa ekor tikus yang dipotong tidak akan diturunkan keturunannya? Sekian, terima kasih. Kepada kelompok Weisman untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Darwin. Diberikan waktu 2 menit mulai dari sekarang. Silakan. Pertanyaannya boleh diulang lagi gak? Soalnya agak kelibet-libet di jaringan sayanya. Iya, ini kan pemotongan tikus kan berdasarkan teori Weisman dilakukan selama kurang lebih 21 generasi. Nah, berdasarkan perhitungan kasar saya, jika tikus normal atau tikus putih sudah bisa berkembang di umur 3 bulan dan dilakukan selama 21 generasi. Yang 21 generasi berarti berdasarkan hitungan kasar yang 5,5 tahun. Karena dengan waktu singkat itu bisa si Weisman bisa menyebutkan bahwa ekor yang dipotong tidak akan diturunkan ke keturunannya selama terus menerus. Kelompok Weisman untuk menjawab. Dari apa yang dilakukan ini beneran nggak? Kedengaran. Dari apa yang dilakukan Islam mengambil kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak disebabkan kepada keturunan. Evolusi kan proses yang menyangkut adaptasi alam terhadap faktor genetika individu yang memiliki variasi genetik sesuai dengan lingkungan yang melestari dan memiliki kesempatan mewakilkan gen yang aktif pada generasi berikut. Terima kasih kepada kelompok Weisman untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan dari kelompok Darwin? Tapi menurut saya kalau pemotongan ekor tikus itu kan lebih ke mencederai itu maksudnya. Terus kenapa itu bisa disimpulkan bahwa itu merupakan seleksi alam? Boleh nambahin nggak dari apa ya? Silakan. Itu yang dibilang Kak kan ya selain mencederai, evolusi itu kan juga terjadinya berjuta-juta tahun ya baru bisa berubah. Sementara percobaannya Weisman ya itu cuma 5,5 tahun dari perhitungan kasar. Silakan kepada kelompok Weisman untuk menyanggah. Oke, izin menyanggah. Karena selama itu dari kucing terakhir ekornya itu kembali normal. Kenapa normal? Karena satu gini ini nggak berpengaruh sama lingkungan. Sama kayak manusia berarti ada manusia stabil nih. Kalau anak kan anaknya bakal tetap normal karena alam juga kan secara percobaan Weisman itu emang dilakukan secara sesingkat itu.
coba deh, kan gak mungkin juga ngelakuin eksperimen selama berjuta-juta tahun. Sedangkan kalau misalkan dari teori lain itu kan udah dari mengumpulkan dari data-data yang ada selama berjuta-juta tahun. Sedangkan Weissman ini melakukan eksperimen yang mungkin sampai berjuta-juta tahun. Silakan kepada kelompok Darwin menyanggah. Izin menyanggah tadi difabel nggak bakal menurunkan ya, berarti difabel yang mana ya? Soalnya setahu saya ya, keluarga yang tuli itu anaknya kemungkinan juga tuli. Coba jelasin dong. Ini silakan kepada kelompok Weissman untuk menyanggah. Ada yang ingin menyanggah nggak? Kelompok Weissman. Oke. Kalau ini kan tadi dibilang cacat dalam artian fisik ya, kalau tuli atau dalam itu kan gen luar penyakit bukan kejadian ini kan lingkungan atau alam itu berlaku, misalnya kecelakaan sampai di amputasi. Nah, anaknya itu kan bakal lahir cacat. Jadi kalau misalkan di sama tikus ini kan ekornya dipotong, berarti kan bukti itu anak itu orang itu tertular, kecuali pas di kandungan itu udah menurut misalnya dia tangan atau lain segala macam gitu. Silakan kelompok Darwin. Oh, karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada kelompok Darwin dan kelompok Weissman. Kegiatan debat hari ini telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator 2 untuk membacakan kesimpulan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ya. Jadi maaf. Kesimpulannya, pada kelompok lama itu prinsip teori yang menggunakan yaitu teori yang digunakan dan tidak digunakan, yaitu teori yang digunakan dan tidak digunakan, yang sering digunakan sering waktu akan bertambah besar dan semakin kuat. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Dasar teorinya adalah makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidup ya. Contohnya pada jerapah. Jenis jerapah yaitu jerapah yang berlayar panjang dan pendek. Yang berlayar panjang dan pendek bisa bertambah panjang waktu seiring jalannya waktu. Makanya sekarang jerapah lehernya panjang. Untuk kesimpulan dari teori Darwin, yaitu teori evolusinya spesies zaman dulu. Sekarang berasal dari spesies zaman dulu. Evolusi terjadi karena adanya mekanisme seleksi alam pertarungan yang kuat. Yang kuat akan terus hidup. Populasi bercenderung untuk bertambah banyak karena masih berreproduksi. Saat berkembang biak diperlukan makanan dan ruang yang cukup. Menurut Darwin, teori genetika manusia memiliki kesamaan dengan serangga karena memiliki asal-usul yang sama. Kesimpulan dari kelompok
untuk kesimpulan dari untuk kelompok Weisman, kesimpulannya perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada turunannya. Kawasan gen-gennya berasal dari sel-sel kelamin. Ini bermakna evolusi berkaitan dengan seleksi alam dan faktor genetik. Untuk organisme kecil dan bakteri itu tidak berpengaruh. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah selesai. Walaupun banyak sedikit gangguan. Terima kasih kepada Pak Ridowo atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada kedua moderator saya yaitu Meranti dan Nadifa karena telah membantu kelancaran pada kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada panelis serta anggota yang telah melakukan jawabannya dan telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa baik. Berdoa selesai. Seluruh partisipan diperkenankan untuk datang room. Saya akhiri kegiatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.